어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Tami Wulandari, mahasiswa dari Universitas Saiparina Pematang Siantar, Prodi PGSD semester 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, pada hari ini saya akan membuat pembelajaran tentang ekosistem. Nah, apakah kalian semua sudah tahu apa itu ekosistem? Nah, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Nah, ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem laut, dan ekosistem lainnya. Nah, setelah itu ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, jadi apa itu ekosistem alami dan apa itu ekosistem buatan? Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di alam. Jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya laut dan juga hutan. Nah, selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contohnya yaitu kebun binatang, taman safari, dan taman hutan raya. Nah, selanjutnya ada komponen penyusun ekosistem. Komponen ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, jadi apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik? Nah, komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat di dalam sebuah ekosistem. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, mikroskopik seperti bakteri, dan manusia. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjadi kestabilan sebuah ekosistem. Nah, selanjutnya ada pula jenis-jenis komponen biotik, yaitu yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Nah, yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya yaitu jamur dan juga bakteri. Nah, itu tadi adalah komponen ekosistem biotik. Sampai di sini apakah sudah paham? Jika sudah, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, itu tadi adalah komponen ekosistem biotik. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen ekosistem abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, berupa fisik dan kimia, yang mendukung serta
menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya yaitu suhu, air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Nah, di sini saya sudah membuat media pembelajaran berupa pop-up book. Nah, di dalam sini terdapat beberapa gambar-gambar tentang ekosistem yang ada di darat dan juga di laut. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah gambar contoh ekosistem yang ada di darat. Dapat kita lihat di sini sudah ada gambar seperti di hutan. Nah, di sini ada gambar matahari. Semua makhluk hidup tentunya perlu membutuhkan matahari untuk pertumbuhan mereka. Selanjutnya adalah udara. Nah, selanjutnya yaitu produsen. Sudah dijelaskan bahwa produsen adalah tanaman yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis, contohnya seperti rumput. Nah, selanjutnya yaitu konsumen. Pada gambar ini, konsumen dapat kita lihat adalah seekor rusa. Seekor rusa akan memakan rumput dan juga air yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada juga pengurai. Pengurai yang ada pada gambar yaitu berupa jamur. Nah, selanjutnya ada rantai makanan darat. Nah, di sini dapat kita lihat ada cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk rumput sebagai produsen untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya rumput nantinya akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Nah, setelah itu katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga. Nah, setelah itu ular akan dimakan oleh seekor burung elang sebagai komponen tingkat keempat atau yang terakhir. Nah, selanjutnya yang terakhir juga adalah dekomposer atau penguraian, yaitu berupa bakteri dan juga jamur. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem laut. Dapat kita lihat pada gambar ekosistem laut. Tentunya ada ikan, ada terumbu karang, ada pasir, dan juga sejenisnya. Nah, selanjutnya ada rantai makanan ekosistem laut. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini tentunya membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhan mereka. Nah, di sini pada gambar ada yang namanya fitoplankton atau partikel atau hewan yang paling kecil yang ada di laut. Nah, fitoplankton ini nantinya akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton merupakan sejenis plankton namun yang ukurannya sedikit lebih besar dari fitoplankton. Nah, selanjutnya zooplankton ini akan dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil tersebut nantinya juga akan dimakan oleh ikan-ikan yang berukurannya sedang. Nah, selanjutnya ikan yang berukuran sedang itu akan dimakan oleh ikan yang berukuran lebih besar. Nah, selanjutnya ada contoh gambar ekosistem buatan. Nah, di sini ada kebun binatang. Di dalam kebun binatang pastinya ada banyak berbagai jenis binatang. Namun di kebun binatang fasilitas untuk binatang-binatang ini hidup sangatlah minim dan kurang memadai. Karena kebun binatang juga merupakan buatan campur tangan manusia. Jadi
fasilitasnya kurang memadai untuk hewan-hewan ini untuk hidup. Nah, yang terakhir ada taman hutan raya dan juga taman safari. Taman safari hampir sama dengan kebun binatang karena di sana juga untuk hewan-hewan. Namun yang membedakannya adalah di taman safari hewan-hewan ini akan dilepas liarkan atau tidak dikurung. Nah, jika di kebun binatang pasti hewan-hewannya akan dikurung, kan? Nah, di taman safari ini hewan-hewan akan dilepas liarkan di suatu hutan atau di suatu tempat yang sudah dibuat dengan campur tangan manusia. Nah, selanjutnya ada taman hutan raya. Di taman hutan raya isinya terdapat beberapa jenis tumbuhan, pepohonan, dan berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan langka. Nah, walaupun begitu, taman hutan raya tetap dibuat dengan campur tangan manusia. Jadi, masih banyak kekurangan untuk menjaga kelestarian tumbuhan-tumbuhan yang ada di taman hutan raya ini. Itu adalah isi dari pop-up book yang sudah saya buat. Nah, apakah sampai di sini semuanya sudah paham tentang apa itu ekosistem dan juga komponen-komponen ekosistem? Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen yang ada di ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Meskipun komponen biotik dan abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Dan contohnya antara lain, air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya. Baik, cukup sekian pembahasan materi ekosistem dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai ekosistem. Cukup sekian pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.